Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Yuhu. Nah, kali ini aku mau bikin sarapan ya. Aku bangun pagi tumben, tapi sayangnya Bali lagi mendung tanggal 2 ini, tanggal 2 September ya. Itu mendung. Terus pagi-pagi aku nggak bisa kemana-mana, pasti mendung hujan ya kan. Nah, jadi aku mager, aku masak nasi sama aku mau bikin bakwan jagung. Kalian sudah lihat aku tadi ngarsirin jagung ya kan, sama tepung aja, sama garam aja. Ini aku nggak pakai bawang putih dikit dah, cuman itu aja sama garam, lada bubuk dikit. Jagungnya cuma digepres utuh-utuh, itu namanya bakwan jagung. Tapi kalau jagungnya yang dihalusin itu namanya bergedel jagung, seperti itu. Setiap daerah-daerah pasti beda penyebutannya ya kan teman-teman. Nah, ini aku juga mau bikin cireng. Kemarin ada yang request, Mbak bikin cirengnya dong, katanya cirengnya udah dapat resep yang anti gagal atau anti meleduk-meleduk kalau digoreng. Nah, ini aku sediain daun seledri, bawang putih, garam sama lada yang sudah dihaluskan. Nah, ini ditaruh di sini seperti itu. Nah, untuk cara membuatnya gampang banget. Nah, karena banyak orang-orang di seluruh Indonesia ini yang nggak tahu manfaat cireng, atau di seluruh dunia itu nggak tahu manfaat cireng. Nah, kabar gembira buat kalian yang mempunyai sakit mah. Sakit mah itu bukan karena miskin kelaparan terus sakitnya mah, enggak ya. Mah itu bukan penyakit orang miskin ya, orang kaya juga kena penyakit mah. Kemarin kan ada yang komen kalau kena sakit mah berarti dia kekurangan makan, nggak bisa makan, mungkin dia diam-diam sampai menahan lapar jadi kena sakit mah. Enggak, itu salah. Mah itu karena apa ya? Karena kadang kita sibuk kerja, makan nggak teratur, bisa jadi saatnya jam makan siang terus pas kebetulan sibuk nggak makan siang terus lambung tuh cuman bergerak gini jadi kosong. Nah, itu yang membuat menjadi mah atau asam lambung naik juga seperti itu. Jadi cireng itu manfaatnya banyak yang nggak tahu. Nah, cireng itu terbuat dari tepung tapioka. Nah, ini aku bukan promo ya, aku pakai tepung merek ini. Tepung tapioka itu tepung kanji kalau bahasa Jawa. Kemarin ada yang nanya, tepung kanji ya Mbak? Iya, sampai ya ampun, kadang ada orang yang nggak bisa bedain tepung kanji antara tapioka. Nah, sekarang aku biar jelas ini tepung tapioka atau tepung kanji nih. Tulisannya kanji. Nah, seperti itu. Nah, ini aku pakai yang 500 gram. Nah, aku juga sudah panaskan air untuk untuk adonannya biar nggak buat. Gampang banget. Ini total 500 gram ya ibu-ibu, atau setengah kilo. Aku pakai takaran ilmu aja, sekira-kiranya 150 gram atau 200 gram. Tuh, sekira-kiranya segitu nih. Tuh, kira-kiranya segini. Lalu bawang putih sama, kalian bisa juga pakai daun seledri atau daun bawang, terserah selera kalian. Aku suka kadang daun seledri, suka kadang daun bawang. Nah, ini dicampur aduk rata nih, biar bawang sama tepungnya itu menyatu semua sama daun-daunannya ini. Kalian juga boleh pakai rumput kalau nggak punya daun bawang, daun seledri. Jahat Mbak Siska ini, iya kan? Kadang kalian ada yang nanya loh, Mbak pakai daun ini bisa nggak? Mbak pakai daun ini bisa ya? Kalian pun sesuai, kembali lagi ke selera kalian masing-masing, seperti itu loh. Nah, ini udah. Nah, aku sudah panaskan air. Ini airnya udah mendidih. Aku matikan kompornya. Ini 1 gelas air, dan ini aku bikin 2 gelas karena 1 gelas aku mau buat kopi pagi, seperti itu. Nah, caranya gampang banget, diaduk gini. Nah, dituangkan pelan-pelan kayak gini. Tuh, pelan-pelan aja. Diaduk sampai rata ke tepungnya, semua tepung. Tuh. Nah, ini udah 1 gelas ya. 1 gelas udah dicampur gini. Bikin cireng ini namanya adonannya, biang cireng namanya. Kalau ini adonan ini namanya, cara bikin biangnya cireng itu kayak gini. Jadi diaduk biar bawang putih sama tepungnya itu semua merata. Nah, ini aku tambahin air dikit lagi. Biar lemnya itu nggak menggumpal-gumpal, tepung tapiokanya itu nggak menggumpal-gumpal. Itu yang menggumpal-gumpal itu adalah udara. Jadi udara ketemu tepung, ketemu air, jadi makanya dia gumpal-gumpal ya, karena udaranya di dalam. Makanya kita harus aduknya tuh pelan-pelan supaya nggak ada gelembung-gelembung udaranya gitu. Nah, itu yang bikin kalau digoreng tuh meleduk-meleduk seperti itu. Ya kan ibu-ibu di rumah yang pinter bikin cireng pasti tahu. Tuh. Ini dah, tuh masih ada gelembungnya, ini harus ditekan-tekan. Jangan sampai ada gelembungnya lagi. Ini aku tambahin air lagi dikit lah. Kopiku terus gimana ini? 1 gelas lebih dikit ini ya. Supaya apa sih, aku mau buang gelembungnya, angin ini loh. Tak tekan-tekan seperti itu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ibu-ibu bisa dicicipin seperti ini. Asinnya sudah pas, gurihnya sudah pas. Kalau masih kurang asin tinggal tambahin garam lagi. Tapi aku cukup sini, nggak boleh asin-asin karena bener kemarin ada yang komen kalau garam itu
Kalau kita darah tinggi, gampang emosian itu, kolesterol itu, bisa kita harus kurangin mengkonsumsi asin atau garam. Itu karena akan membuat darah itu naik. Darah itu jadi kena garam itu jadi kadar darah itu tinggi seperti itu. Tekanan darah tinggi ke jantung itu tinggi, jadinya kolesterol, darah tinggi seperti itu. Nah, ini udah jadi seperti ini Ibu jadinya nih. Ini namanya biangnya. Usahakan gelembung-gelembungnya itu sudah nggak ada. Ini aku tekan-tekan terus biar gelembung-gelembung udaranya itu hilang. Baru nanti aku masukkan tepungnya semua. Nih, tepungnya tinggal dimasukkan tepung sisanya. Sisakan dikit aja buat nanti taruh di wadah untuk habis dicetak-cetak biar nggak nempel-nempel satu antara cireng satu sama cireng lainnya. Biar nggak selingkuh mereka cirengnya. Gitu. Nanti selingkuh dia cirengnya. Nah, ini aku sisain nanti yang buat taruh di wadah buat nyimpen cireng. Nanti udah aku cetak-cetak, aku masukin ke tepung itu, terus simpen di freezer. Nah, ini diaduk kayak gini aja, pelan-pelan dah. Dah. Sekarang nih aku tinggal nyetak-nyetak gitu aja. Nah, kalau nyetak-nyetak, caranya nyetak-nyetak gampang nih. Jagungnya aku singkirin dulu, aku bikin bakpan jagungnya sebentar lagi. Nah, ini cireng, ini 4 kotak ya. Ini gunanya sisa tepung tuh buat kayak gini aja, buat naburin di luar di wadah itu supaya cirengnya nggak gantet-gantet gitu setelah kita cetak-cetak. Nah, gampang banget ibu-ibu seperti ini bikinnya. Biangnya tinggal dicubit-cubit sama tepung yang ada di situ. Nah, tuh. Gampang banget. Tuh, usahakan ini ditekan-tekan karena apa? Itu gelembung udaranya tuh biar keluar. Gunanya neken-neken itu cireng karena aku ngaduknya tadi masih ada gelembung-gelembung dikit. Tuh. Gampang banget kan ibu-ibu, tinggal pindahkan ke sini. Nah, segitu satu persatu seterusnya, gampang kan? Nah, ini aku selesaikan dulu baru aku bikin sarapan. Bikin bakwan jagung. Nah, soalnya kalau ada gelembung-gelembungnya itu nggak enak. Digoreng tuh pasti keluar dia angin meletus-meletus itu yang bikin cireng meletuk-meletuk gitu. Tuh, ini aku remes-remes dulu lah. Biar gelembungnya tuh keluar. Tuh. Tuh. Gampang banget. Nah, untuk cireng sekian dulu. Ini aku mau cepet dulu biar bikin cirengnya cepet. Biar nggak kelamaan. Nah, ini dia cirengnya jadi seperti ini. Gelap ya? Bentar, aku minggir dulu. Nah, jadinya seperti ini, gepeng-gepeng, teksturnya rapi, lebar-lebar, tipis-tipis karena ditekan-tekan supaya, apa namanya ya, gelembung-gelembung udaranya itu hilang gitu, biar kalau digoreng nggak cemplung-cemplung. Nah, inilah dia resep cireng simple ala Mbak Francisca Sari. Mbak Francisca Sari itu bikinnya tuh udah berapa kali gagal, kadang meletus-meletus, kadang enggak, kadang meletus-meletus. Akhirnya sekarang udah tahu persis caranya membuat seperti itu. Nah, semoga resep cireng ini bermanfaat. Sekarang aku mau bikin bakwan jagung. Lasin air lagi, tadi lupa bikin kopinya kan, gara-gara bikin cireng. Nah, ini bakwan jagungnya seperti ini. Tinggal dikasih air aja, tinggal digoreng endul. Udah aku kasih garam. Tinggal dikasih garam endul. Terus, oh ya, cireng kenapa Mbak taruh di freezer biar keras-keras itu, jadi digoreng juga lebih renyah, gurih, kriuk seperti itu. Jadi kemarin kan ada yang bilang, Mbak cirengnya Mbak Siska kok bisa empuk tapi kriuk-kriuk crunchy gimana gitu kalau dimakan kayaknya endul banget. Nah, itu rahasianya cuman habis dicetakin semuanya, ditaburin tepung biar nggak pada lengket, terus taruh di freezer. Jadi kalau mau bikin cemilan tinggal goreng 4 biji, 5 biji kayak Mbak Siska kemarin di sawah bikin tinggal goreng seperti itu. Ini aku udah panasin kompor, aku bikin adonan ini dulu, tepung jagung. Nah ini udah aku adonanin jagung tepung terigu aja. Tepung terigu aku nggak pakai tepung beras, nggak pakai campuran apa-apa, cuman tepung terigu aja. Dah seperti ini. Ini air mendidih, aku siapin kopi bentar. Jadi kerja tuh harus cekatan gini. Nah ini aku udah ambil kopinya, itu udah mendidih. Aku matiin dulu bentar, aku bikin kopi dulu. Nah, seperti itu, surut. Kayaknya seger banget kan pagi-pagi ngopi. Siapa yang belum ngopi, ayo mari-mari silahkan ngopi cantik biar fresh, biar otaknya tuh panas, biar nggak beku otaknya. Nah, ini aku panasin minyak, panasin penggorengan. Terus aku menggunakan minyak yang kemarin bekas buat goreng cireng. Pakai minyak kelapa. Dan aku tambahin juga minyak kelapa langsung tuh. Dah seperti itu. Begitu. Nah,
Oh ya, aku sambil ini nunggu panas, aku bukan klarifikasi ya, meluruskan. Kemarin ada yang komen maki-maki aku, katanya otakku kayak taek, katanya kayak gitu. Bahasanya itu kelihatan banget, aku tahu siapa itu yang komen. Nah, kayak gini loh. Aku diajak collab, ayo monggo silakan collab, tapi ya ngatur waktunya ikut aku. Aku kan waktunya nggak harus tiap hari lenggang kan. Jadi kalau kita collab kan kita harus mempertemukan dua orang untuk mengatur waktu kan. Jadinya kan harusnya aku bisa santai-santai. Jadinya mau nggak mau jadi super ekstra sibuk lagi kan, harus nempatin waktu juga, harus gini juga gitu kan. Nah collab tuh aku selama ini orang yang ngajak aku collab aku fan-fan aja nggak apa-apa. Terus kayak aku nggak mau nyebutin nama, terus orang, ayo mbak, aku pengen collab, aku sebenarnya nggak collab sama cowok gitu ya. Bukan apa-apa ya. Kalian bayangin sendiri, oh aku nggak kenal, dia komen di YouTube. Aku nggak kenal, terus aku lagi makan di sawah, tiba-tiba dia pengen collab, mbak aku pengen nusul mbak Siska makan di sawah, cowok bayangin. Siapa yang nggak takut? Kita kan nggak tahu orang itu jahat apa-apa, bukan berpikiran negatif, enggak ya. Kita kan harus jaga diri, aku kan perempuan, bukan banci. Jadi kan aku perempuan, jadi harus jaga diri juga sebagai wanita tuh nanti digosip-gosipin sama cowok seperti itu. Bukan gitu ya, ini bercanda ya. Jadi kita kan nggak tahu orang itu kayak apa, gimana, tiba-tiba kita janjian kan nggak etis gitu ya, bukan aku sombong, bukan jahat, enggak, aku nyatanya kalau udah kenal, udah tahu profil Instagramnya, udah tahu kejelasan orangnya, kalau dia ngajak collab pas aku waktu senggang pasti ayo collab gitu, nggak apa-apa, aku juga, toh aku bantu, bukan bantu mereka ya, aku nggak bantu sama sekali, cuman collab aja, terus kalau dia naik ya rezekinya dia, kalau dia nggak naik kan juga itu rezekinya dia, seperti itu. Kalau masalah pahala, dapat pahala kan aku nggak berharap dapat pahala, dapat ini, itu enggak, cuman sekali lagi aku tegaskan, untuk kemarin aku komen tuh, kayak yang collab cuman pengen, mbak aku pengen berteman sama mbak Siska, aku cuman pengen berteman, tapi ujung-ujungnya collab itu namanya udah bukan tulus gitu loh. Jadi mendingan kamu ngomong tulus, mendingan kamu ceplaskan aja, aku mbak pengen collab, naikin viewer, naikin subscriber, bantu aku dong gitu. Aku tapi nggak punya apa-apa untuk mbak Siska, nggak apa-apa ya. Itu lebih enak daripada bergedok-gedok, aku tuh cuman pengen berteman tulus sama mbak Siska, itu bullshit gitu loh. Jadi bukan aku nggak mau collab, bukan sombong tuh enggak. Jadi lebih baik jujur, apa kayak jujur gitu. Cuman ya sekali lagi aku tegaskan, kalau ada yang komen di YouTube, aku nggak tahu profilnya dia kayak apa, orangnya seperti apa, terus tiba-tiba ngajak collab, kalau aku nggak balas itu bukan sombong seperti itu. Tapi sekarang sistem algoritma, walaupun kita collab, kita naik viewer cuma dikit aja, tapi besoknya lagi kalau konten kita kurang menarik pun juga akan turun lagi seperti itu. Jadi kemarin aku juga di konten kemarin tuh aku nggak jahat, nggak apa, bukan nggak mau berteman, nggak ya, karena memang aku nggak nyari teman, bukan nggak nyari teman, gimana ya, aku lebih baik enak sendiri-sendiri gitu loh, nggak mau yang kesana sini, ayo kesana sini, ayo kesana sini, ayo tuh enggak, itu ribet, banyak drama seperti itu. Jadi aku lebih nyaman sekarang ini, aku tuh umurku udah banyak, nggak muda lagi kayak kalian seperti itu kan. Jadi kalau yang buat YouTuber pemula, sekali lagi aku tegaskan, sistem algoritma itu udah berubah total. Jadi walaupun kamu collab sama artis papan atas pun, kamu nggak akan bakalan naik, serius. Karena sistem algoritma sudah berubah, jadi seperti itu. Jadi buat kalian semua, makanya kalian berpikir pakai otak. Bukan cuma mau enaknya aja berpikir pakai otak, gimana cara ngembangin channel, gimana channel menarik, gimana cara ngasih judulnya biar menarik, biar orang klik, cara thumbnail-nya. Thumbnail itu peraturan 16:9, atau yang foto yang benar-benar jernih, kualitas tinggi, itu thumbnail yang bagus yang dianjurkan oleh YouTube supaya direkomendasikan. Cuman kadang orang nggak memperhatikan itu, dikasih embel-embel ini itu, jadi rasio foto atau kualitas fotonya rendah seperti itu. Aku udah banyak yang collab sama aku, tak kasih tahu sarannya ini, aku kurang baik apa, kamu kalau ngisi foto kayak gini kurang baik apa. Terus sekarang aku harus jadi teman yang kayak gimana, harus tiap hari chat, harus tiap hari telepon-teleponan, say hello gitu. Hello, aku sama cowok aja kenalan, chatting aja, jijik, itu bukan jijik, gimana ya, ada cowok suka sama aku terus ngechat, nge-DM, basa-basi gitu, aku tuh mau muntah, sumpah. Jadi aku tuh bukan tipe-tipe cewek yang kayak gitu lagi. Aku udah nggak nyari cowok di sini, udah nggak nyari huru-hara, udah nggak nyari kayak gitu. Aku lebih nyari ketenangan, kedamaian seperti itu. Jadi aku tuh harus kayak gimana sih? Maksud aku nggak ada masalah tiba-tiba nge-DM, mbak, aku ada salah apa sih kok mbak Siska kok kayaknya berubah? Hah? What? Emang aku berubah kenapa? Dari situ dah aku jadi pikiranku jadi kotor. Ini orang kenapa kok baper, ya kan? Jadi orang ini kenapa baper? Aku emang selama ini kurang apa sama kamu, tak gituin kan? Jadi aku pikirannya jadi jelek ke dia. Harusnya dia nggak boleh punya pemikiran baper kayak gitu. Kalau orang-orang normal, orang-orang baik-baik aja itu nggak akan berpikiran kayak gitu. Aku berarti nggak ada berubah apa-apa. Dia nge-DM nanya, aku jawab sesuai singkat. Mungkin kalau aku jawab singkat bukan berarti
aku judes bukan apa ya, mungkin aku lagi di motor, mungkin aku lagi sibuk. Aku kan selama ini kan banyak kesibukan, apalagi kemarin seminggu 2 minggu kemarin itu aku dikirimin ada orang usil ngirimin aku hal gaib. Setiap saat aku bawa menyan itu stres lah aku. Kalian bisa lihat auraku di video-video sebelumnya, itu auraku tuh stres, nggak cerah kayak gini tuh. Sekarang kan cerah cantik gitu ya, pede ya kan. Kalau kemarin seminggu 2 minggu lalu tuh auraku tuh stres, mataku tuh bengkak merah. Padahal aku tidur dapat cukup, tapi selalu nggak kelihatan fresh seperti itu. Jadi aku tuh juga punya masalah. Jadi masalahku pun juga aku nggak bagi-bagikan ke orang, ke siapa-siapa. Enggak, aku masalah aku telan sendiri, aku tanganin sendiri. Nah, aku selama 1 minggu itu aku sholat terus ya. Sholat tuh aku nggak ninggalin sholat. Tahajud sampai zikir malam itu aku nggak usah. Dan itu masih bau menyan, semakin menyengat. Nah, itu namanya godaan setan ya. Itu orang yang jahil dengan menggunakan kekuatan setan untuk ngusilin orang, untuk jahatin orang. Dengan sholat pun nggak mempan. Bukan aku nyalain sholatnya nggak mempan, enggak, nyalain Allah enggak. Kadang Allah bercampur tangan kepada manusia, kadang Allah juga cuma mengawasin, memberi hikmah kepada manusia. Orang ini lagi butuh bantuan, enggak aku bantu, biar dia tuh berusaha sendiri, tapi yang penting nggak aneh-aneh seperti itu. Dan Tuhan tuh kadang campur tangan, kadang enggak. Jadi kita nggak boleh menyalahkan. Kayak aku melukat kemarin, ada yang bilang musyrik, itu salah besar. Yang bilang musyrik itu mereka nggak pernah ngalamin gitu loh. Jadi sekali lagi aku tegaskan, nggak boleh kita cuman karena sedikit aja langsung menilai orang berbeda gitu, nggak boleh. Jadi sekali lagi, ayo yang mau collab silahkan collab, tapi ya ikutin waktuku. Tapi aku juga nggak boleh maksa waktuku juga. Aku punya kesibukan, punya kehidupan lain juga, punya privasi juga seperti itu. Kalau harus deket-deket aku sih enggak, aku nyari teman deket-deket apa sih, nanti kita ngomong keceplosan, sampai sana digosipin, jadi masalah seperti itu. Jadi itu bukan aku sombong. Terus kemarin ada yang ngotain bahasanya tuh logatnya Banyuwangian, logatnya gini, dasar, masih mending ada orang yang mau berteman sama kamu, pantesan kamu nggak punya teman, dasar otakmu kayak taek gitu. Hah? Orang ini kenapa? Ada masalah apa denganku? Dari bahasanya tuh aku udah bisa menilai. Terus katanya, kenapa apa salahnya collab kalau orang yang ngajak collab baik? Hah? Emang dia tahu yang ngajak collab baik apa enggak? Kok bisa ngomong kayak gitu? Berarti orang-orang ya itu juga kayak gitu, seperti itu. Jadi bakwanku kosong kan? Oh enggak. Jadi kita nggak boleh memaksa kehendak orang ya. Gini loh, aku aja punya temen subscriber 2 juta, punya temen subscriber 1.500.000. Temanku di Bali ini ada 3 orang yang subscribernya itu sampai 4 juta ada. Aku kenal, aku punya nomor teleponnya dan aku sering ketemu dulu. Dan sekarang udah lama nggak ketemu ya. Kalau aku orangnya nggak punya malu, nggak punya muka, aku tinggal WhatsApp, tinggal telepon. Beb, gimana kabarnya? Aku pengen collab dong, naikin viewku gitu. Tapi aku tuh malu, nggak tega ngomong kayak gitu. Padahal dikasih. Nah, nggak usah disebutin namanya, pasti aku dikasih gitu loh. Tapi udah kembali lagi ke sifat kalian masing-masing, cara menanggap video ini. Kalian tuh terserah, kalian mau ngomel-ngomel, mau apa terserah. Yang penting ini unek-unekku, aku utarakan dengan jujur apa adanya seperti itu. Dan aku nggak pernah ngatain orang-orang, siapapun yang pernah collab sama aku ngatain jahat, aku nggak pernah, nggak ada pikiran lain-lain, nggak ada. Cuman sedih aja tiba-tiba di DM, Mbak, kok kamu kayak, aku ada salah apa, kok kayak kamu kok kayak berubah, what? Segitunya bapernya loh, ya ampun, emang orang nggak punya kesibukan lain apa dikiranya. Terus kalau aku panjang lebar ngurusin DM, aku jarang kadang buka DM, malah kalian banyak kan yang DM Mbak Siska terus nggak kebuka juga sih. Jangan salahin, kita 1/24 jam, walaupun aku nganggur, tapi 1x24 jam aku nggak pantengin handphone gitu loh, seperti itu. Nah, aku udah masak nasi juga. Kalian seneng kan dengerin aku ngomel-ngomel kan? Ini bukan ngomel-ngomel ya, ini unek-unek ya. Ini ngelurusin kemarin yang komen itu. Untung aku tadinya mau tak balas, tak katain, cuman aku lagi, aduh, buang-buang energi, bikin aura negatif jadi keluar ya kan, jadi buang-buang energi aja. Langsung aku report aja spam gitu. Dan aku namanya udah aku tandain spam, nggak aku blokir, nggak, aku spam aja, aku laporin spam aja, udah gitu beres ya kan. Terus bahasanya itu loh kelihatan banget. Sekali lagi, kita nggak ada masalah. Kamu sama aku nggak ada masalah. Tolong, please. Ya kalau kamu DM, aku balasnya singkat itu jangan baper gitu loh. Wong, kamu kemana-kemana, rame-rame kemana-mana juga aku lihat postingan apa-apa. Aku juga nggak baper. Emang aku, gimana sih? Jadi kita punya kehidupan masing-masing. Please gitu loh, kita sama-sama dewasa. Jangan kayak anak kecil baper-baperan, itu nggak boleh. Kayak gitu. Nah ini aku angkat bakwan jagungnya. Nah, ini tepung kanji, bekas tepung kanji ini sekalian nanti aku bersihin. Belum aku bersihin sama sekali. Ini aku angkat dulu. Tuh.
Ya ampun Mbak Siska, sarapan sama bakwan jagung aja. Iya, udah gurih. Udah lezat, udah endul. Sama ini ketemu nasi anget aja udah endul banget. Ini aku taruh sini. Terus ini aku aduk lagi biar nyampur lagi. Ini aku goreng lagi. Endul kan. Nih, terima kasih banyak yang komentar Mbak. Kalau penggorengan wajannya pisahin sama yang masak. Ini sekarang aku udah mulai belajar memisahkan penggorengan untuk masak, memisahkan gorengan untuk tumis sayuran, memisahkan penggorengan untuk apa gitu, untuk ngerebus mie atau apa. Nah, teman-teman tak koreti sih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi aku nggak ada lah, aku bukan orang jahat juga. Tapi aku juga punya hak mau milih temanku siapa aja, aku juga punya hak. Tapi sekali lagi aku tegaskan, aku udah punya trauma yang besar sekali. Punya trauma yang besar sekali untuk berteman huru-hara kesana kesini, terus akrab-akraban gitu. Aku nggak, mendingan teman biasa aja, ketemu ya saya hello, dia nge-DM nanya apa ya aku jawab, seperlunya aja seperti itu. Aku tuh cuman orangnya tuh simple kayak gitu. Aku bukan orang yang umurku udah tua loh, umurku udah 49, menginjak 49. Bayangin 49. Pengalamanku udah banyak loh. Jadi ngelihat gelagat orang yang kayak gini tuh udah tahu. Ngelihat orang gelagat yang mau jahat sama aku pun aku udah tahu. Cuman aku nggak mau nyari masalah, mendingan aku lebih baik menghindar seperti itu. Jadi sekali lagi buat kalian-kalian YouTuber pemula, pokoknya semangat, nggak boleh baper. Terus bikin konten semangat-semangat. Kalau kamu juga tahu sendiri kan sistem algoritma itu seperti apa, berubah total. Udah collab sama aku naik, alhamdulillah. Terus collab sama orang lain nggak naik, ya wis alhamdulillah. Karena apa? Karena sistem algoritma itu sudah berubah. Jadi rezeki-rezekian kayak gitu. Makanya kalian tetap harus semangat, tetap harus apa ya? Fokus sama konten. Apa sih yang disuka penonton kamu tuh apa gitu. Kayak aku Mbak Siska, kalau lagi nyanyi-nyanyi yang nonton langsung sedikit ada. Kalau pas masakannya yang unik, yang nonton naik kayak gitu. Sekarang terus kalau lagi jalan-jalan itu agak turun, tapi kalau jalan-jalannya judulnya tak tambahin jalan-jalan ke gunung masak ini langsung naik seperti itu. Terus aku Mbak Siska review makanan apa turun, nah kayak gitu. Itu namanya sistem algoritma yang kita nggak bisa menyalahkan juga. Subscriber harus nonton itu enggak, kita nggak boleh memaksa juga. Makanya kita yang harus pandai-pandai supaya menyuguhkan konten yang supaya subscriber itu nonton terus nggak sia-sia, terus habis nonton tuh seneng, habis nonton tuh oh tahu ini walaupun ada ilmu dikit-dikit ya, hal yang kecil tapi paling nggak ada yang hal-hal bermanfaat yang bisa didapat seperti itu. Kadang kayak Mbak Siska aja kayak tanpa MSG kayak gitu aja kadang itu mengutarakan hal yang baik ya, tapi masih banyak hujatannya. Jadi buat kalian YouTuber pemula harus semangat. Ingat, harus semangat, nggak boleh baper, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus semangat. Kita tetap berteman kok, santai aja. Kita tetap, yang pernah collab sama aku kita tetap berteman. Suatu saat pasti kita collab. Namanya orang kan aku nggak tahu ya, aku moodnya lagi ini aku kemana ya. Nih umpamanya aku lagi di Nusa Dua, atau aku lagi di sana, yang di Nusa Dua siapa ya yang YouTuber, tak kontak dah, yuk kita collab yang bikin apa gitu. Nah kita nggak bisa memaksa waktu, kita juga nggak tahu waktu juga, timing juga nggak tahu gitu loh. Jadi jangan baper. Sekarang aku lagi banyak masalah, tiba-tiba di DM gitu aku tambah pusing gitu. Jadi malah pikiran aku negatif ke yang DM gitu loh. Orang ini kenapa ya, aku kemarin bikin postingan di santet itu kok nggak ada komen, setelah aku tiba-tiba bikin postingan apa dia tiba-tiba komen baper kayak gini. Jadi pikiran negatifnya ke sana. Jadi jangan salahin aku juga gitu loh. Kalau makanya buat kalian lagi belajar lagi, bukan etika ya, belajar lagi situasi seperti itu. Jadi nggak boleh baper. Mosok baper sih udah gede apalagi cowok nggak boleh begitu. Terus nanti tapi kalau yang kayak yang YouTuber yang baru-baru dia dengan sopan baik-baik, Mbak aku orang gini-gini pengen collab ya, nanti atur waktu ya. Tapi fokusin dulu kontennya. Aku pasti selalu jawab kayak gitu kok, nggak sombong. Ngapain collab gitu? Aku nggak pernah kayak gitu. Pasti aku jawabnya dengan sopan. Ya kamu semangat dulu, kontennya tata dulu, nanti collab. Kalau pas ada waktu kita bisa ketemu, bisa collab seperti itu. Emang Mbak Siska jahat? Nggak kan? Jawabnya kayak gitu nggak jahat. Jadi yang komen kemarin tuh yang jahat banget itu. Ya ampun. Cuman untungnya aku orangnya udah janji sama diriku sendiri nggak boleh tersinggung sama komen-komen seperti itu. Jadi kayak di YouTube tuh nggak boleh ada tiba-tiba ngemaki-maki aku kayak otaknya kayak taek kayak gitu tuh. Bahasanya itu bahasa mana kalian tahu sendiri karena itu udah cukup tahu aja seperti itu. Soalnya banyak loh orang yang nggak kayak YouTuber lain, kalian
YouTuber lain itu aku balik udah aman. Ini aku taruh sini biar rapi. Kopinya juga udah aku aduk. Nah, kayak YouTuber lain itu juga jarang kok mereka collab. Terus malah mereka jarang juga balas DM yang subscribernya di bawah 100 biji atau berapa. Itu malah mereka bukan sombong ya, mereka juga punya target, mereka juga punya hak juga untuk nggak balas DM atau balas, itu mereka juga punya hak. Jadi kita nggak boleh nyalain juga seperti itu. Jadi sekali lagi, jadilah manusia yang baik, jadilah pengkonsumsi video atau content creator yang baik. Jadi kalau kalian nonton video itu selama menghibur ya kalian tonton aja, selama ada yang berguna ya kalian ambil manfaatnya. Tapi selama itu membuat ganjalan atau membuat pikiran kalian nggak enak, tinggal skip, tinggal blokir aja seperti itu. Jadilah manusia yang baik tanpa mengotorin hati, tanpa mengotorin pikiran orang lain, juga tanpa menyakitin hati orang lain. Itu namanya manusia. Kalau manusia yang sedikit-sedikit ngatain orang, itu namanya bukan manusia. Ya udah teman-teman, sekarang aku mau sarapan bakwan jagung. Aku nggak mau sarapan diliatin kalian, nanti aku udah banyak dosanya. Kalian selalu bilang, Mbak, aku pengen bakwan jagung. Itu mungkin yang kalian tunggu-tunggu, tapi aku sarapannya buru-buru. Soalnya masih ada acara lagi habis ini, aku harus pergi. Ada sesuatu, aku mau bikin video untuk perlombaan, terus aku juga masih ada urusan lain sampai malam seperti itu. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Tak naik testere sedih baik, ben nggak kecewa. Bismillahirrahmanirrahim. Bakwan jagungnya Mbak Siska enak, manis, jagungnya dikunyah tuh kriuk-kriuk gitu. Endul kan.